warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di podcast. Nah, materi kali ini menarik banget khususnya untuk para sobat agribisnis, yang mana tema podcast kali ini adalah kebijakan pertanian meningkatkan kapasitas dan memperdayakan sumber daya manusia serta kelembagaan usaha di bidang pertanian dan pemasaran hasil pertanian. Nah, untuk mengulik lebih dalam tentang tema ini, saya juga mengundang narasumber yang nantinya akan membahas lebih dalam tentang tema ini. Wah, gak sabar lagi, ya udah tanpa berlama-lama, mari kita sambut kedua narasumber kita, yaitu Kak Amelia dan Kak Niken. Nah, jadi Indonesia kan masih mempunyai permasalahan nih di bidang pertanian, yaitu masih lemahnya kemampuan sumber daya manusia dan kelembagaan usaha dalam hal penanganan pasca panen dan pemasaran hasil pertanian. Nah, terkait permasalahan yang tadi saya sebutkan itu disebabkan karena apa? Disebabkan karena pembinaan SDM pada pertanian selama ini difokuskan kepada upaya peningkatan produksi atau budidaya pertanian. Sedangkan produktivitas dan daya saing usaha agribisnis itu sendiri sangat ditentukan oleh kemampuan pelaku usaha yang bersangkutan dalam mengelola produk yang dihasilkan atau pasca panen dan pengelolaan hasil serta pemasarannya. Kebijakan operasional dalam menentukan strategi dari permasalahan itu bagaimana sih, Kak? Terdapat dua strateginya, yaitu satu, meningkatkan penyuluhan, kedua, pendampingan, pendidikan dan pelatihan di bidang pasca panen, pengelolaan hasil, pemasaran hasil pertanian, dan yang kedua, mengembangkan kelembagaan usaha, pelayanan pasca panen, pengelolaan dan pemasaran hasil pertanian yang langsung dikelola oleh petani atau kelompok petani itu sendiri. Dari permasalahan tersebut nih, mengapa sampai saat ini Indonesia itu masih menetapkan sektor pertanian adalah sebagai sektor andalan? Menurut jurnal yang saya baca, Udis Kolonjono menyebutkan beberapa alasan yang mendasari pentingnya pertanian di Indonesia, yaitu satu, potensi sumber daya yang besar dan beragam, dan yang kedua, pangsa terhadap pendapatan nasional cukup besar, yang ketiga, besarnya penduduk yang menggantungkan hidupnya kepada sektor ini, dan yang keempat, menjadi hasil pertumbuhan di pedesaan. Kebijakan apa saja sih yang dapat ditempuh pemerintahan agar para petani ini semakin sejahtera? Beberapa kebijakan pertanian agar petani sejahtera yang perlu dilakukan pemerintah secara terpadu atau terintegrasi, yaitu kebijakan jadwal tanam, zonasi tanaman, bantuan atau subsidi biaya garap, saprodi atau alsintan, bantuan insentif, serta kebijakan jaminan harga. Apakah pemerintah itu mempunyai peran penting dalam melakukan kebijakan dalam pertanian? Ya, penting karena peran mutlak pemerintah dalam membuat regulasi dan kebijakan, menyediakan public goods seperti jalan usaha tani, irigasi, memberikan kepastian usaha, melindungi dan dari fluktuasi harga, kemudian praktek ekonomi biaya tinggi, gagal panen, lalu peringatan dini iklim, dan meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dan kelembagaan petani. Wah, sangat menarik ya tema podcast kali ini. Kita jadi tahu bagaimana cara meningkatkan sumber daya manusia yang seperti tadi sudah Kak Amelia katakan. Cara meningkatkan sumber daya manusia itu ada dengan dilakukannya penyuluhan kepada petani, pendidikan dan pelatihan di bidang pasca panen. Semoga podcast kali ini bermanfaat bagi sobat agribisnis. Itulah tadi podcast kita pada hari ini. Sampai ketemu di lain waktu. Bye.